Langkah timnas Indonesia di ajang Piala Usia U23 2024 masih terus berlanjut setelah berhasil mengalahkan Yordania 4-1 dalam pertandingan terakhir di babak pengisian grup. Tambahan 3 poin itu menjadikan tim besutan Sintayong berada di peringkat kedua klasemen akhir grup A dan berhak lolos ke babak perempat final. Kiprah Rizky Ridho dan kawan-kawan selama babak pengisian grup perlu diberikan apresiasi oleh publik sepak bola tanah air. Sejumlah hasil di fase grup menjadi catatan yang cukup membanggakan. Usai kalah 0-2 dari tuan rumah Qatar pada laga pembuka, Garuda Muda bangkit pada pertandingan kedua menghadapi Australia dan berhasil membuat kejutan. Meski dipaksa bermain lebih bertahan, para pemain belakang termasuk kiper Hernando Ari tampil gemilang. Timnas Indonesia mencatat clean sheet dan meraih kemenangan 1-0 lewat gol tunggal Komang Teguh. Garuda Muda menjadi satu-satunya tim di grup A yang mampu mengalahkan Australia di fase grup. Yordania dan Qatar hanya mampu bermain imbang 0-0 saat berduel dengan Oli Rose. Kemenangan telak Garuda Muda atas Yordania juga memberikan catatan yang membanggakan lainnya. 2 gol Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman dan Komang Teguh memastikan timnas U23 Indonesia menjadi tim paling produktif dalam mencetak gol di grup A. Pasukan Sintayong membukukan total 5 gol sepanjang babak penyisian grup. Mereka unggul 1 gol lebih produktif dari tuan rumah Qatar. Papa Soccer coba merangkum sejumlah catatan membanggakan yang berhasil dicetak oleh timnas U23 Indonesia di ajang Piala Asia U23. Indonesia ukir sejarah baru di Piala Asia U23. Timnas Indonesia berhasil membungkam perlawanan Yordania dengan skor telak 4-1. Gol kemenangan timnas Indonesia tersebut dicetak oleh Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman dan Komang Teguh. Kemenangan ini memastikan Indonesia lolos ke babak perempat final Piala Asia U23 untuk pertama kalinya. Sejak pertama kali kejuaraan ini diselenggarakan pada tahun 2013, timnas Indonesia U23 sama sekali belum pernah ikut. Garuda Muda selalu kandas di babak kualifikasi. Pada edisi terakhir kualifikasi Piala Asia U23 pada tahun 2021, Indonesia gagal setelah 2 kali dikalahkan oleh Australia di grup G. Namun pada kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2023-2024, timnas Indonesia berhasil lolos ke putaran final setelah berhasil menjadi juara grup K setelah mengalahkan Turkmenistan dengan skor 2-0. Di babak 8 besar Piala Asia U23 2024 nanti, timnas U23 Indonesia akan menghadapi Korea Selatan. Meskipun bermain dengan tim terkuat Asia, Sintayong tetap optimis tim Merah Putih akan mempersiapkan diri dengan maksimal untuk laga perempat final nantinya. Menurutnya, semua pemain berada di dalam motivasi yang tinggi. Oleh karena itu, juru taktik asal negeri Gingseng ini bertekad untuk membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh lagi. Ia bahkan merasa belum puas meski timnas U23 Indonesia sudah memenuhi target PSSI lolos ke perempat final. Mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut mengakui bahwa ia ingin memaksimalkan kesempatan ini dengan baik. Untuk itu, ia ingin bisa membawa skuad Garuda Muda terus melonjak naik. Apalagi Sintayong mengaku bahwa dengan lolos ke perempat final ini baru hanya mencapai 50% dari target pribadinya. Ia bertekad membawa timnas U23 Indonesia terus melaju naik. Dipuji oleh Asia dan Vietnam, Asosiasi Sepak Bola se-Asia memberikan pujian atas keberhasilan Garuda Muda setelah tampil memukau sepanjang penyisian grup. Melalui akun media sosialnya, mereka memuji permainan timnas Indonesia sebagai tim debutan yang berhasil lolos ke babak perempat final. Debutan dan perempat final bersejarah, tulis @AFC Asian Cup. Timnas Indonesia U23 berlabel anak baru di Piala Asia U23. Sejak turnamen itu digelar pada tahun 2013, Garuda Muda baru bermain di putaran final sekali pada edisi kali ini.
Status debutan tidak membuat timnas U23 Indonesia menjadi bulan-bulanan Piala Asia U23, melainkan Garuda Muda mampu menunjukkan dominasinya di penyisian grup. Timnas Indonesia U23 hanya takluk 0-2 secara kontroversial dari timnas Qatar dan berhasil bangkit dalam kemenangan bersejarah atas Australia dan melibas Yordania. Selain itu, serangkaian hal positif yang dilakukan timnas Indonesia juga dipuji oleh media asal Vietnam, yaitu Soha. Soha memuji lini pertahanan timnas Indonesia yang tampil kian solid dan meminimalisir kesalahan yang biasa dilakukan sebelumnya. Soha juga sampai membandingkan kualitas permainan dari negaranya yang dinilai tidak terlalu kuat. Ahli statistik sarankan klub Eropa merekrut Arhan. Pratama Arhan menjadi salah satu kunci dalam kemenangan timnas U23 Indonesia dengan skor 4-1 atas Yordania. Dengan ciri khas lemparan jauhnya, Pratama Arhan sering membahayakan pertahanan Yordania. Pada menit-menit awal pertandingan, lemparan Pratama Arhan justru langsung masuk ke gawang Yordania. Kiper memang sengaja membiarkan bola masuk langsung ke gawang sehingga gol tidak disahkan oleh wasit. Di babak kedua, lemparan jauh Arhan pada akhirnya membuahkan assist tepatnya pada menit ke-86. Dari sisi kanan pertahanan Yordania, Arhan melakukan lemparan jauh yang langsung disambut oleh Komang Teguh lewat sundulannya. Penampilan impresif Arhan membuat salah satu ahli statistik, Ben Griffiths, menyoroti permainannya. Ben menyebut kalau klub Eropa perlu merekrut Arhan karena lemparan jauhnya yang sangat mematikan. Dalam statistik Arhan yang ditampilkan Ben Griffiths lewat Opta, Pratama Arhan total melakukan 22 operan dan 18 diantaranya sukses. Dari sisi bertahan, Arhan juga melakukan 4 kali ball recovery, 3 clearance dan 1 tackle. Bukan kali pertama lemparan Arhan menarik perhatian dari pihak Eropa. Beberapa waktu lalu, mantan pelatih throw-in Liverpool Thomas Gronemark memuji lemparan Arhan saat membantu timnas Indonesia menang atas Vietnam 1-0. Gronemark juga pernah menyatakan bila lemparan Arhan masih bisa berkembang lebih baik lagi. Itu tadi sejumlah catatan membanggakan timnas Indonesia U23 di pengisian grup Piala Asia. Apakah timnas Indonesia mampu menembus semifinal dan membuat catatan membanggakan lainnya? Silakan tulis pendapatnya di kolom komentar.